Halo, saya Raham dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama satu minggu ke belakang ini. Jadi ada berita menarik apa aja di minggu ini? Yuk langsung kita bahas di video. GTA 6 udah keluar harga dan juga bisa kalian pre-order. Ultimate Edition dapat beberapa konten dan juga fitur eksklusif. GTA 6 akhirnya bisa kalian pre-order dengan regional pricing di Indonesia. Harga standar edition itu Rp1.190.000 dan buat Ultimate Edition Rp1.490.000. Dapat akses ke One Eyed Willis dan Rankout Custom Mod Shop, Saras Unisex Salon, Stock 305 Clothing Store, Electric Fang Tattoo Shop, dan PTT Yongin Illegal Good Store Gang Compound. Selain itu ada kendaraan eksklusif, senjata eksklusif, mod kit eksklusif, sampai outfit dan juga aksesoris eksklusif. Kalian sendiri bakal beli standar atau Ultimate Edition? Atau mungkin nunggu diskon dan juga versi PC? Kecewa fisik GTA 6 cuma dapat kode doang? Tenang, ada rumor mereka bakal rilis versi kasetnya. Waktu PO kemarin sempet rame soal versi fisik GTA 6 yang rilis di 19 November itu ternyata cuma kode in a box doang tanpa disk. Menurut insider Grasdari, ini sengaja diproduksi di gelombang pertama buat mencegah bocoran sebelum rilis. Nah, buat kalian yang nunggu versi disk buat PS5 dan Xbox Series, kabarnya baru bakal dijual nyusul nanti di bulan Desember. Grasdari ini emang orang dalam di industri retail Eropa yang bocorannya itu emang sering bener. Tapi ya tetap aja ini masih rumor. Jadi kalian bakal beli code in a box day one atau nunggu versi disknya? Nintendo kalah dari Palworld. Bahkan kalau menang pun duitnya yang didapat itu kabarnya nggak seberapa. Waktu Nintendo nggugat Pocket Pair karena Palworld, banyak yang mengira kalau nasib game itu bakalan tamat. Tapi setelah hampir 2 tahun berjalan, laporan terbaru justru menyebut posisi Nintendo itu nggak sekuat yang diperkirakan banyak orang. Menurut laporan Games Free, kedua pihak disebut sudah menyerahkan seluruh bukti dan dokumen pembelaan. Presentasi akhir di pengadilan dijadwalkan pada 1 Oktober 2026 sebelum keputusan keluar pada 9 November. Yang menarik, gugatan Nintendo disebut kini hanya berfokus pada versi lama Palworld sebelum berbagai perubahan yang dilakukan Pocket Pair. Akibatnya, bahkan jika Nintendo menang, dampaknya bisa jadi terbatas. Laporan tersebut mengklaim kompensasi maksimal yang mungkin didapat hanya sekitar 5 juta yen atau sekitar 500 juta rupiah. Dan angka itu terbilang kecil dibandingkan biaya litigasi paten yang kabarnya sudah dikeluarkan Nintendo selama bertahun-tahun. Tapi ingat, semua ini masih berdasarkan laporan dan analisa pihak luar, bukan putusan resmi dari pengadilan. Jadi sekarang, nasib akhir sengketa Nintendo dan Palworld masih harus menunggu keputusan hakim beberapa bulan lagi. Gimana menurut kalian tentang development yang satu ini? Steam Machine akhirnya pasang harga. Tapi ini nggak murah sih. Valve akhirnya resmi buka pre-order buat Steam Machine pakai SteamOS dan juga mirip Steam Deck. Ada dua varian model, yaitu storage 512GB dan juga 2TB. Plus kalian bisa tambah pilihan bundle Steam Controller. Buat model 512GB harganya $1.049 atau sekitar 18 juta rupiahan. Kalau mau tambah bundle Steam Controller nambah 1 jutaan. Buat yang 2TB harganya sekitar 23 juta rupiah dan bundle Steam Controller totalnya 24 jutaan dan kalian juga bakal dapat faceplate eksklusif. Speknya sendiri kayak gini dan kabarnya RAM sama storage-nya itu bisa di-upgrade sendiri. Buat performa, Valve targetin game berlabel Steam Machine Verified itu bisa langsung berjalan lancar di 1080p 30 fps tanpa perlu utak-atik pengaturan grafis lagi. Tapi itu target performa minimal ya. Jadi performa asli bisa jauh lebih tinggi tergantung gamenya. Sisi bagusnya sih developer sekarang punya mesin spesifik buat patokan performa minimal. Jadi optimisasi game kedepannya itu harapannya bisa jadi lebih terstandarisasi. Cuman ya jujur harga minimal 18 juta itu pas masuk Indonesia belum termasuk biaya impor dan lain-lain. Kayaknya bakal susah bersaing sih. Apalagi harga hardware kayak RAM sekarang emang lagi mahal, jadi ya nggak kaget juga. Gimana menurut kalian? Fans Resident Evil 5 ada berita sedih. Ternyata Capcom itu belum tertarik bikin remake dari judul ini. Walau sebagian besar game klasik Resident Evil udah atau bakal dapat remake, leaker yang cukup kredibel tentang Resident Evil yaitu Das Golem mengklaim kalau RE5 belum jadi prioritas internal Capcom saat ini. Menurutnya remake RE5 kemungkinan tetap bakal dibuat suatu hari nanti, tapi sekarang belum ada dorongan kuat dari dalam perusahaan buat garap proyek tersebut. Das Golem
juga membantah anggapan kalau Capcom meremake semua seri Resident Evil secara berurutan. Beberapa proyek muncul karena minat tim developer, sementara remake Code Veronica dan juga Resident Evil Zero disebut lebih banyak didorong oleh permintaan fans. Yang cukup mengejutkan juga, minat internal buat membuat remake seri Resident Evil Revelations itu dikabarkan justru lebih besar dibandingkan Resident Evil 5 maupun Resident Evil 6. Kalau kalian sendiri excited buat RE mana yang di remake? Harusnya 6 sih. Ini hidden gem loh. Gimana menurut kalian? Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.